Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam peribadatan kita pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sebagai minggu pertama di tahun yang baru ini. Karena itu mari kita mulai bersama-sama sebagai peringatan Minggu Natal yang kedua pada saat ini. Kita akan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara kekasih, Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Bahkan bukan hanya itu saja, karena Sang Terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Karena itu mari kita bersama-sama akan memuliakan Tuhan dengan litani kita. Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Jemaat bagian yang masuk. Megahkanlah Tuhan, hai Sion. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita akan muliakan nama Tuhan dengan kidung pelengkap kidung jemaat nomor 242, bait pertama sampai kedua. Cara Tuhan mengasihiku. Seindah
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat dan percaya akan menerima berkat anugerah keselamatan serta kehidupan baru. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Efesus 1 ayat 5-8 yang demikian. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, mari kita akan memuliakan Tuhan. Yang saat ini akan kita lakukan dengan menghaturkan persembahan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan Allah dengan memperhatikan firman-Nya yang demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengaturkan persembahan ini dengan iringan nyanyian NKB 133, bait yang pertama sampai ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sahabat dan teman. Syukur atas ungkapan harum indah tak henti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita akan menundukkan kepala kita di dalam
doa persembahan dan memohon berkat pertolongan Tuhan untuk menerima pelayanan sabda Tuhan. Terima kasih Allah yang maha baik dan maha pemurah. Hari-hari telah Engkau izinkan untuk kami lalui, dan dengan hari-hari yang kami lalui itu, Engkau senantiasa menjaga, memelihara hidup kami, sehingga di saat susah kami mendapatkan sukacita, penghiburan. Di saat kelemahan kami mendapatkan sukacita oleh karena kekuatan. Bahkan di saat kami kehilangan pengharapan, berputus asa, maka kami mendapatkan penghiburan akan kepastian harapan yang baru di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, dalam ibadah saat ini, di minggu yang pertama di tahun baru ini, dengan penuh sukacita, gembira hati, dengan penuh syukur dan rasa terima kasih kami menghaturkan persembahan kami Tuhan. Biarlah ini menjadi wujud bakti kami kepada Tuhan. Karena itu biarlah kami juga kiranya Engkau mampukan untuk memberikan persembahan bukan hanya dengan harta kekayaan pemberian Tuhan, maka kami pun harus memberikan segenap hidup kami sebagai cara kami untuk taat setia melakukan kehendak Tuhan, sebagai pelayanan yang terbaik bagi Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk bisa mewujudkan terang kehidupan dari Tuhan. Bapa, inilah diri kami, muliakanlah nama-Mu. Dan Kau berkati saudara-saudara kami yang Kau pilih untuk mengelola persembahan ini. Berikanlah hati yang penuh dengan hormat kepada Tuhan, dapat melakukan apa yang menjadi bagian tanggung jawab pelayanannya dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dan pada akhirnya akan mampu semakin membuat pelayanan gereja-Mu semakin berdaya, semakin menyentuh, menjadi terang bagi kehidupan di sekitar kami. Ya Bapa, dengan penuh kerinduan kami menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, dan Roh-Mu yang kudus kiranya mampukan kami untuk bisa mendengar dan melakukan dengan sepenuhnya otoritas Tuhan atas hidup kami. Semuanya ini Tuhan kami naikkan di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk menerima pelayanan sabda, di mana pemberitaan sabda saat ini akan kita terima dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah Injil Kristus, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya.
Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu masa Natal ini, melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita terima dari perikop Injil Yohanes 1, ayat 1 sampai 9 ini, maka saya dan saudara, kita semua sebagai umat Tuhan diajak untuk bisa memaknai apa yang kita hayati pada minggu-minggu ini sebagai sarana kita untuk menjadi anak terang. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tentulah tema ini atau pokok permenungan kita pada saat ini merupakan sebuah permenungan yang tepat di masa Natal. Bagi kita orang-orang percaya atau yang seringkali menyebut diri kita dengan nama gereja, dengan bahasa Alkitabnya adalah eklesia. Nah, karena di sini kalau kita melihat bahwa Natal seringkali kita samakan secara mudah dengan arti kelahiran atau kedatangan dari Yesus. Kedatangan Yesus ke dunia ini. Dan dalam perkara ini, maka Natal adalah hakikat kehadiran dari Allah, Sang Firman yang menjadikan segala sesuatu, di mana di dalam Dia disebutkan dalam firman tadi, ada hidup yang merupakan terang manusia. Dengan demikian, maka secara praktis kalau kita mencoba untuk memahami dan merasakan, maka sesungguhnya dengan situasi Natal pada saat ini paling tidak, sebetulnya tentulah kita jangan sampai ada lagi yang masih tinggal di dalam kekelaman kehidupan kita, kekelaman di dalam hati kita. Karena sesungguhnya Natal adalah kehadiran terang bagi kita. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa pokok permenungan pada saat ini menjadi anak terang, maka dalam makna tadi, di sini terkait dengan gereja, maka di situ sesungguhnya kita bisa melihat dengan makna gereja atau eklesia, ada karya Allah yang memanggil kita sebagai umat atau orang-orang percaya supaya kita keluar dari hidup dalam perbudakan atau yang disempurnakan dengan pembebasan dari kekelaman, dari kegelapan dosa kepada terang atau pimpinan kuasa Allah oleh Roh-Nya yang kudus di dalam nama Sang Firman yang kita kenal sebagai Yesus Sang Mesias atau Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu secara praktis pula, maka di dalam peristiwa Natal ini merupakan saat yang tepat bagi kita untuk kembali diteguhkan, diingatkan, agar kita bisa meninggalkan, melepaskan segenap kekelaman kehidupan kita. Karena di sini kita dipanggil untuk hidup kepada terang, kepada sesuatu yang indah bagi dan di dalam kehidupan pemberian Allah ini. Karena telah ada Yesus Kristus yang datang ke dunia bersama-sama dengan saya dan saudara semua untuk memberikan sukacita. Nah, karena itu melalui perikop Injil kita pada saat ini secara khusus pada ayat keempat, yang jelas sekali di situ dikatakan bahwa dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, maka di sini sungguh relevan sebagai satu cara kita
menjadikannya sebagai dasar permenungan agar kita menjadi anak terang. Sebab di sini hendak kita bisa menemukan suatu makna yang penting. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kita bisa merasakan atau kita bisa memahaminya bahwa Allah sesungguhnya telah menetapkan kepada kita sebagai manusia agar kehidupan kita memiliki terang dalam hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, ini sudah menjadi sesuatu yang sudah digariskan, menjadi sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah bagi setiap insan. Dan kehendak Allah ini adalah kehendak yang baik, kehendak yang mulia bagi kehidupan. Nah, yang berikutnya di sini kita pun juga bisa melihat, kita bisa memahami dengan apa yang dinyatakan di dalam firman itu. Untuk dapat hidup dalam terang, maka umat harus dapat menerima dan percaya dalam namanya yang kudus, yaitu Yesus Sang Mesias atau Yesus Kristus. Dialah yang telah datang dari tempat maha tinggi. Karena itu, sebagaimana ditegaskan di dalam ayat berikutnya, Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat 12, di situ dinyatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali, maka melalui peristiwa Natal dan dengan selalu kita menghayati peristiwa Natal, maka sesungguhnya kita harus dapat percaya menerima Dia yang telah datang di dalam namanya yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan dua hal penting tadi, maka di sini pun pada akhirnya kita bisa menggarisbawahi, yaitu untuk menjadi anak-anak Allah, berarti kita juga harus hidup dan menyatakan kehidupan sebagai umat atau orang-orang percaya yang mestinya dapat memancarkan, mestinya dapat memperlihatkan terang. Artinya di sini adalah melakukan kehendak Sang Firman serta memberi perubahan atau harapan kehidupan yang pasti menuju damai dan sejahtera kepada seluruh insan, khususnya mereka yang hidup dalam belenggu. Sebagaimana dinyatakan di dalam kesaksian kitab Yeremia, bahwa karya penyelamatan Allah yang penuh dengan belas kasih, yang memberikan sukacita, penghiburan, pengharapan, secara khusus ini pula diberikan kepada semua orang, termasuk mereka yang ada di dalam kelemahan atau yang termarginalkan, seperti orang-orang yang sudah tua ataupun anak-anak, termasuk orang-orang yang dianggap atau tidak diperhitungkan sebagai kalangan masyarakat yang memiliki kemampuan, seperti orang-orang yang cacat, orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, dan sebagainya. Dan terutama di sini adalah hal-hal yang menyangkut tentang mentalitas yang ada di dalam kebutaan dan lain sebagainya. Nah, disinilah seharusnya kita juga bisa memancarkan atau memperlihatkan terang itu, sehingga mereka melalui kehidupan kita dapat juga merasakan kuasa pengharapan di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang senantiasa dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di minggu awal tahun ini
sebagai rencana-rencana yang telah kita buat untuk bisa kita jalani di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini. Maka sebagaimana disaksikan pula dalam surat kepada jemaat Efesus dalam bab 1 ayat 5. Di situ dinyatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dan ini menjadi nas berita anugerah yang telah kita terima tadi. Maka marilah di masa Natal ini, mari pertama kita terima panggilan hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, sebagai orang-orang yang dipanggil untuk hidup kepada terang Allah dengan penuh sukacita, sebagai suatu kemenangan hidup dan kehidupan pemberian Allah oleh karena kemurahan, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang, yang berarti kita harus juga memperlihatkan hidup dan kehidupan yang berbeda dengan dunia. Khususnya dunia dalam pengertian ini adalah dunia yang terbelenggu oleh kehidupan dosa. Dengan selalu menyandarkan diri kepada kehendak Yesus Kristus, Sang Firman, di dalamnya ada hidup dan menjadi terang setiap insan manusia. Selamat merayakan dan senantiasa menghayati kemenangan hidup di dalam kehidupan terang untuk menjadi terang, anak-anak terang bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan memasuki saat teduh. Terima kasih Tuhan atas kedatangan-Mu. Karena dengan kedatangan-Mu, maka di sini kami melihat ada satu perkara penting sebagai karya ilahi, karya yang dari tempat maha tinggi, bahwa Engkau hadir di dalam Sang Firman yang menjadikan segala sesuatu di mana di dalam dunia, di dalam Engkau, di dalam Yesus itu ada hidup yang merupakan terang kami. Dan dalam hal itu Tuhan menghendaki kami untuk bisa dan telah menetapkan kami untuk bisa hidup di dalam terang, agar senantiasa selamat, agar senantiasa memiliki damai dan sejahtera. Ya Tuhan, secara khusus dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini dan tentu belum berakhir. Karena itu mampukan kami untuk bisa penuh sukacita menerima kemenangan yang Tuhan sediakan ini dengan penuh sukacita, sehingga dengan menjadi anak terang, kami pun tidak hanya menerima berkat dari Tuhan, tetapi kami pun bisa melihat banyak orang-orang yang menerima sukacita dari Tuhan, dan itu juga menjadi kebahagiaan sukacita kami, tentu sekaligus menjadi perkenan Tuhan. Inilah gerejamu Tuhan, inilah umatmu, pakailah, mampukanlah, agar kami hidup menjalani sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kebenaran-Mu, Sang Firman yang hidup. Ya Bapa, segala perkara dalam kehidupan kami pada saat ini pun, di tengah kesulitan pandemi COVID-19 yang masih terus menggejala pada saat ini, kiranya mampukan kami untuk juga bisa menjadi anak terang, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat penting dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kami, dengan perbuatan kami yang benar, perbuatan kami yang mendatangkan damai sejahtera, sehingga pada akhirnya Tuhan, ada banyak orang dihiburkan dari sakit penyakit mereka, dari keputusasaan mereka. Mereka juga dikuatkan dan diteguhkan kembali, bahkan dipulihkan dalam pengharapan mereka. Demikian pula dengan mereka yang ada dalam kelemahan, maka melalui apa yang boleh kami nyatakan sebagai anak-anak terang di tengah masyarakat kami, bagi
keluarga kami, bagi gerejamu, maka kami pada akhirnya juga mampu untuk bisa menghadirkan kuasa kekuatan dari Tuhan yang adalah terang bagi insan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Bersama dengan seluruh umat kudus, kepunyaan Tuhan sepanjang masa di seluruh bumi. Marilah kita meneguhkan pengakuan iman kita kembali dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan telah memberikan perutusan dalam kehidupan kita. Karena itu mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini terimalah berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan undur dari tempat ini dengan melangkahkan kaki kita diiringi dengan PKJ 185 bait pertama sampai kedua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia.